Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Skenario gelap akan terjadi. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mendadak buka suara terkait dengan skenario gelap akan terjadi jika pemerintah Indonesia dan negara lainnya tidak berupaya untuk mengubah kondisi perekonomian saat ini. Hal tersebut diungkapkan oleh SBY saat menjadi pembicara kunci dalam Forum International Conference of Islamic Studies yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube kampus UIN Arainiri pada Senin 4 Oktober yang lalu. There is something wrong with our economy, with our development. Jelas SBY dikutip dari redaksi Senin 4 Oktober. Dalam forum tersebut, SBY juga memaparkan bahwa 30% atau setara dengan 2,3 miliar jiwa penduduk dunia masih menyandang status miskin. Skenario gelap akan terjadi dan sekali lagi, skenario gelap akan terjadi manakala kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perubahan yang diperlukan. Menurut SBY lagi bahwa setiap malam terdapat 1 miliar orang yang kelaparan karena lapar itu kurang makan dan tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan pangan. Ada bangsa yang kelebihan pangan, ada bangsa yang kekurangan pangan, harganya pun sering tidak stabil dan melonjak-lonjak. Itu dunia, itu tantangan kita. Di Indonesia sendiri, jumlah penduduk diprediksi akan naik menjadi sekitar 306 juta jiwa pada tahun 2035, dengan angka konsumen meningkat menjadi 130 juta jiwa sebelum 2030. Tentu kebutuhan dasar manusia Indonesia juga akan meningkat secara tajam. Di sisi lain, kata SBY, ada penerapan gaya hidup serakah serta upaya untuk menguras sumber daya alam. Akibatnya, bumi makin panas, sumber daya alam makin terkuras. Oleh sebab itu, menurut SBY, perlu dilakukan tindakan ekonomi yang tidak biasa, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu perlu jawaban. Jawabannya apa? Sesuai dengan tema, jawabannya marilah kita sekarang ini ke depan dalam membangun menjalankan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Dalam membangun dan juga menjalankan ekonomi, pilihlah model sistem dan praktek ekonomi juga yang cocok dengan tantangan abad ini. Saya mengatakan green economy. Apabila pemimpin dunia dan Indonesia tidak memiliki political will atau keinginan politik dengan kebijakan yang lemah, ia risau masa depan umat manusia akan suram. Kalau masa depan suram, secara moral para pemimpin tidak bertanggung jawab, tidak bermoral untuk anak cucunya, pungkas SBY. Satu tahun Jokowi Ma'ruf mewariskan utang 20,5 juta rupiah ke setiap penduduk Indonesia. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira menyoroti beberapa masalah di bidang ekonomi selama 1 tahun Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjabat. Salah satunya adalah terkait nilai utang negara yang terus meninggi dan menjadi warisan bangsa. Mengutip catatan International Debt Statistic 2021 dari Bank Dunia, Bima memaparkan Indonesia tercatat menempati urutan ke-6 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam utang luar negeri, yakni 402 miliar US dollar. Beban utang luar negeri tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan negara berpendapatan menengah lain seperti Argentina, Afrika Selatan, sampai dengan Thailand. Bahkan berpotensi semakin membesar di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Di tengah situasi pandemi COVID, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang falas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah, ujar Bima kepada redaksi liputan6.com. Pada 2020, pemerintah juga telah menerbitkan global bond sebesar 4,3 miliar US dollar dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. Artinya ia menegaskan pemerintah tengah mewarisi utang pada generasi ke depan. Setiap satu orang penduduk di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf tercatat menanggung utang 20,5 juta rupiah. Itu diambil dari perhitungan utang pemerintah 5.594,9 triliun rupiah per Agustus 2020 dibagi dengan 272 juta penduduk. Bima juga tidak menyangkal jika beban utang itu bakal semakin membesar. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan hingga menyentuh level negatif 5,32% di kuartal 2 2020 akibat terlambatnya penanganan COVID-19 yang dilakukan.
Kenyataan ini pun berbanding terbalik dengan Cina yang merupakan negara asal pandemi. Negeri tirai bambu mencatatkan pertumbuhan positif 3,2% di periode yang sama. Sementara Vietnam juga tumbuh positif 0,3% karena adanya respon cepat pada pemutusan rantai pandemi dengan melakukan lockdown dan merupakan negara pertama yang memutus penerbangan udara dengan Cina. Di sisi lain, kesiapan pemerintahan Jokowi dalam hal stimulus pemulihan ekonomi nasional atau PEN menghadapi resesi ekonomi relatif kecil, hanya 4,2% dari PDB dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 20,8% dan Singapura 13%. Stimulus kesehatan dalam PEN hanya dialokasikan 12%, sementara korporasi mendapat 24% stimulus. Ada ketimpangan yang nyata antara penyelamatan kesehatan dibandingkan dengan ekonomi. 1 tahun Jokowi Ma'ruf pembangunan infrastruktur sia-sia belaka. Pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf akan genap 1 tahun. Pada 20 Oktober kemarin, pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah nasional giat dikerjakan selama masa 1 tahun Jokowi Ma'ruf dengan tujuan untuk mengurangi biaya logistik. Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira justru menganggap pembangunan infrastruktur yang jor-joran tersebut sebagai salah satu masalah terbesar pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab program itu dinilainya terbilang sia-sia dalam menurunkan ongkos logistik. Biaya logistik yang tak menurun signifikan meskipun bangun infrastruktur di mana-mana, high cost economy. Begitu jelas Bima kepada liputan6.com pada hari Senin 19 Oktober. Menurut catatannya, biaya logistik masih berada di kisaran 23-24% dari produk domestik bruto atau PDB. Oleh karenanya, Bima menyatakan pembangunan infrastruktur belum mampu menurunkan biaya logistik karena banyak infrastruktur yang salah dalam perencanaan. Tingginya biaya logistik menyebabkan investasi di Indonesia berbiaya tinggi. Selain itu, Bima juga menyoroti rendahnya angka inflasi pada masa setahun Jokowi Ma'ruf. Ini akibat tekanan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Deflasi bahkan terjadi dalam beberapa bulan dengan inflasi inti hanya 1,86% per September 2020. Inflasi yang rendah tersebut turut berakibat pada harga jual barang yang tidak sesuai dengan ongkos produksi dari produsen. Bahkan tidak sedikit yang menawarkan harga diskon agar stok tahun sebelumnya bisa habis terjual. Dalam jangka panjang, jika inflasi tetap rendah, maka produsen akan mengalami kerugian, bahkan terancam berhenti beroperasi. Selanjutnya, ia juga mengutip angka pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang terus alami kenaikan dan diperkirakan jumlah karyawan yang di PHK dan dirumahkan mencapai 15 juta orang. Hasil survei ADB juga menunjukkan UMKM di Indonesia terus melakukan pengurangan karyawan setiap bulannya. Situasi di tahun 2020 sangat berbeda dari krisis 98 dan 2008, di mana PHK di sektor formal dapat ditampung di sektor informal atau UMKM. Saat ini 90% UMKM membutuhkan bantuan finansial untuk memulai usahanya kembali. Hal tersebut berpotensi berakibat pada laju kemiskinan yang terus bertambah. Bima juga mengatakan angka kemiskinan diperkirakan mencapai lebih dari 12-15% akibat jumlah orang miskin baru yang meningkat pada pandemi COVID-19 di saat peringatan Jokowi Ma'ruf.